Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Utami. Saya akan membahas materi analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Dari yang pertama, apa itu modal kerja? Modal kerja adalah dana untuk operasi harian perusahaan. Kemudian dana perusahaan digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama ada investasi jangka panjang. Yang kedua ada modal kerja jangka pendek. Lalu modal kerja perusahaan terdiri dari aset liquid seperti kas, rekening bank, sekuritas, persediaan, piutang, dan aset jangka pendek. Lalu ada pengertian modal kerja terbagi menjadi 3 macam, yaitu dari segi kuantitatif. Semua aset perusahaan yang menjelaskan kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan bisnis. Dari segi kualitatif, selisih antara aset lancar menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Dari segi fungsional, menekankan peran sumber daya perusahaan alam menghasilkan keuntungan. Lalu ada kategori modal kerja. Yang pertama, modal kerja bruto, yaitu jumlah seluruh aset lancar. Lalu yang kedua, modal kerja bersih, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar atau hutang jangka pendek. Kemudian ada faktor-faktor yang menentukan besarnya modal kerja. Yang pertama, ada jenis perusahaan. Dari jenis perusahaan itu bidang usaha yang dijalankan. Yang kedua ada syarat kredit, dari cara pembayaran penjualan. Yang ketiga yaitu waktu produksi, durasi pembuatan barang untuk dijual. Yang keempat yaitu tingkat perputaran persediaan, yaitu kecepatan persediaan barang dijual. Lalu selanjutnya ada sumber modal kerja. Yang pertama ada kegiatan operasi perusahaan, yang kedua ada penjualan surat berharga, yang ketiga ada penjualan saham, yang keempat ada penjualan obligasi, yang kelima ada penjualan aset tetap, yang keenam ada pinjaman bank atau lembaga keuangan, yang ketujuh hibah atau donasi. Selanjutnya ada penggunaan modal kerja. Modal kerja digunakan untuk berbagai kegiatan seperti biaya operasional dari listrik, gaji, biaya administrasi, dan transportasi. Kemudian ada pembelian bahan baku atau barang dagang. Selanjutnya ada pembelian investasi jangka pendek lainnya. Selanjutnya ada pembelian aset tetap, pelunasan hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu ada buyback saham, dan terakhir ada pembayaran dividen kepada pemegang saham. Kemudian ada laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan ini menggambarkan yang pertama bagaimana modal kerja bertambah atau berkurang. Yang kedua ada sumber dana yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga ada penggunaan dana untuk operasional atau investasi. Yang keempat ada efisiensi manajemen dalam mengelola arus modal kerja. Selanjutnya ada analisis praktisnya. Jadi analisis sumber dan penggunaan modal kerja dapat menunjukkan yang pertama apakah perusahaan menggunakan dana dengan bijak, lalu apakah perusahaan bergantung pada utang, lalu yang ketiga apakah perusahaan terlalu banyak menahan persediaan, dan yang terakhir apakah perusahaan agresif dalam berinvestasi. Contoh interpretasi laporan, jika modal kerja meningkat, maka perusahaan dapat menjual saham atau aset tetap karena berhasil menambah utang jangka panjang. Lalu jika modal kerja menurun, perusahaan dapat membeli aset tetap lalu melunasi utang jangka panjang. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.